Bunda, bukan di sini tempat kita. Kasih aja mereka, bagi, kau bagi sama banyak. Kebahagiaan kita ada di sini di majlis. Kebahagiaan kita ada dalam salawat kita. Kebahagiaan kita ada dalam bacaan Quran kita. Kebahagiaan kita ada dalam salat kita. Kebahagiaan kita dalam zikir kita. Maka orang-orang yang beriman, setiap detik Allah hibur mereka dengan amalan-amalan sunnah. Kita bahagia tak perlu harta benda. Kita bahagia tak perlu rumah mewah. Kita bisa bahagia dengan zikir saja. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tahu kita mau pulang kampung, ya. Saya lihat rata-rata wajah ini wajah impor semua nih, jarang orang Betawi sini. Ada, tapi tak banyak pendatang. Ya, banyak pendatang, ada dari Sumatera, dari Jawa, dari mana-mana kan. Kita datang merantau ke Jakarta, Pak. Orang kalau pulang kampung, di kampung nggak ada apa-apa. Kira-kira dia senang nggak pulang kampung? Dia mau pulang kampung, di kampung nggak ada rumah. Ya. Di kampung nggak punya apa-apa. Saya yakin ibu-ibu malas pulang kampung, betul nggak? Tapi kalau ibu-ibu sudah bangun, bapak-bapak bangun rumah di kampung. Kita bekerja di Jakarta, kemudian kita kirim uang ke kampung, kita beli tanah, kita bangun rumah. Setelah rumahnya jadi, ada kolam renangnya, ada kebun yang indah di belakang rumah itu, ya. Ada mobil Fortuner satu di kampung, beli motor juga. Kira-kira ibu rindu nggak pulang kampung? Kapan waktu pulang kampung ini ya? Dan ketika perjalanan pulang kampung, kita akan gembira karena kita sudah melihat istana kita, rumah kita di kampung kita. Begitu juga orang yang yakin di akhirat sudah ada istana, dia rindu pulang kampung ke akhirat. Kapan waktu ini datang? Nih kapan malaikat maut ini datang? Nih kok nggak datang-datang dia? Setiap hari dia sambut, datangnya mana? Mungkin hari ini dia datang ya. Kita siap-siap dulu nih. Kita beres-beres dulu nih. Jangan sampai dia datang kita belum siap. Buat persiapan. Bunda, ini rahasia sebetulnya. Saya sudah buat persiapan. Saya sudah beli kain kafan, sudah beli kapur barus, sudah beli semua tikar buat alas tempat tidur kita di dalam. Sudah beli semua, kapas buat nutup hidung, semua sudah saya beli. Sampai istri saya buang itu. Apa-apaan ini katanya? Gila nih minta maaf. Saya bilang, kita buat persiapan. Nanti kalau dia datang, kita sudah siap. Tak ngerepotin orang. Iya. Itu di koper saya itu namanya, koper kecil saya itu peralatan mati. Persiapan pulang kampung. Ibu berani nggak? Nanti pulang ini pergi dulu ke pasar, beli kain putih, beli kain kapan? Untuk siapa? Untuk saya Pak katanya. Orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Sehingga kita lihat banyak guru-guru kita, para ulama, tanya sama Ustaz, mereka di hari terakhir mereka sudah siapkan semuanya. Dia sudah berbaring tidur menyambut kedatangan Israel datang mencabut nyawanya. Dikatakan welcome, selamat datang, kaulah orang yang paling kutunggu-tunggu kehadirannya. Ini takut mati, takut miskin. Udah tahu takut mati, tapi nggak buat persiapan. Masih menumpuk-numpuk dunia. Masih berbangga-bangga dengan emas, intan, berlian. Iya Pak. Cobalah buka-buka berangkas itu Bu. Buka-buka, mana yang bisa jadi masjid nih? Oh ini sertifikat tanah ini bisa nih kita jadikan pesantren nih. Wakafkan buru-buru. Kalau ada niat pagi hari jangan tunggu sore. Karena banyak orang menunggu-nunggu tahu-tahu dia mati. Maka jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Ya Pak. Kain kafan tak berkantong, apa yang kita bawa? Ibu ada duit di tas sekarang, ada duit semua. Ini apa nih, cincin ini bisa dikirim ke surga nggak ya? Wanita yang cerdas, dia berani menukar benda-benda dunia dengan benda-benda surga. Cerdas. Berapa kita tumpuk-tumpuk harta di dunia? Buat apa? Coba saya mau tanya Bunda. Orang yang punya harta banyak dengan orang yang tak punya harta banyak, kira-kira mana yang lebih susah hidupnya?
Orang yang punya harta berlimpah ruah, Pak, orang kaya raya, miliuner-miliuner, konglomerat itu, kita masuk rumahnya saja susah. Ada satpam di depan, ada CCTV, ada anjing lagi kiri kanannya. Kalau kita masuk digonggong sama anjingnya, masuk ke rumahnya di depan CCTV, rumahnya pagar tinggi, ada sudah dikasih kawat, dikasih kaca lagi. Pagar rumahnya ya. Masuk ke dalam rumahnya, rumahnya besar. Lantai 3, lantai 2. Tangganya kiri kanan. Dia naik ke atas, istri turun sebelah sana. Kadang satu rumah tinggal seminggu nggak pernah lihat wajah istrinya. Iya Pak, susah dia Pak. Stres mereka. Saya pernah silaturahmi ke rumah orang kaya Pak, di Jakarta juga. Pokoknya di kompleknya, dia orang luar biasa. 50M katanya dia bangun rumahnya. 50M. Dia ketemu sama anaknya sekali seminggu. Untuk pergi ke kamar anaknya dia pakai mobil golf itu. Betul jauh ke belakang. Tinggal satu rumah. Bagaimana ada cinta, bagaimana ada kasih sayang, bagaimana ada pelukan di rumah itu? Tidak ada. Dia susah. Di kamar tidurnya ada brankas setinggi manusia, tinggi brankas. Itu isinya katanya uang semua. Itu pinnya, kalau itu lupa, nggak bisa dibuka itu. Bahkan dia cerita, ada satu orang teman saya pengusaha juga, dia pengusaha Tanah Abang. Dia nyimpan uang sekian tahun dolar di dalam brankasnya, nggak dibuka-buka itu brankas, dimakan rayap dolarnya Pak. Serius, tinggal separuh dolarnya. Alangkah malangnya nasibnya orang-orang kaya ini. Orang yang kadang-kadang kita pikir dia konglomerat, padahal dia sebetulnya pengemis. Sebetulnya orang miskin, ruhnya miskin. Kenapa? Coba perhatikan berapa banyak orang kaya takut bayar zakat. Betul nggak? Kalau ada orang punya harta 100 miliar Bunda, 100 miliar, terus dia harus keluarkan zakat 2,5%, berapa harus dia keluarkan? 2,5 M, betul nggak? Sayang. Kalau 2,5 M dibagi sama jamaah masjid ini, kita lumayan kita nih, party kita, betul nggak? Nggak ada orang nggak bayar kontrakan, nggak ada orang yang bisa bayar sekolah anaknya, nggak ada anak yatim yang menangis, nggak ada pengemis di jalan. Kalau mau orang-orang kaya ini mau keluarkan zakatnya. Ibu-ibu kalau bayar zakat, jangan ibu pikir ibu dermawan. Itu memang haknya orang miskin. Maknanya orang yang tidak keluarkan zakat, dia maling, dia koruptor. Paham Pak? Betapa berat mengeluarkan uang 2,5 miliar Pak, bayar zakat. Apalagi pajak. Berapa banyak orang kaya yang tipu-tipu jumlah hartanya. Dia takut kelihatan kaya, sehingga dia mengecil-ngecilkan jumlah uang yang harus diserahkan ke negara. Betul nggak? Cincailah, diatur-atur sama petugas pajak, itu sikit-sikitnya. Sogok sana, sogok sini. Jadi ternyata orang yang nampaknya kaya sebetulnya dia tak kaya. Coba orang miskin, pemulung-pemulung itu, dia tak ingin hartanya bertambah, dia santai saja. Nah, itu bedanya. Orang kaya ini dia sibuk menjaga hartanya, Kalau dia tak beriman, tapi kalau orang kaya beriman Bunda, ya Anda, alangkah indahnya. Saya punya beberapa orang temannya yang Allah beri, bukakan pintu rezekinya. Dia sibuk mencari orang miskin. Dia letih hari-hari berkeliling mencari orang yang perlu diberi harta. Dia nggak perlu tahu Pak. Pernah satu hari ada orang merenung, melamun di masjid. Dia tanya, kenapa bingung melamun Pak? Ya, ada masalah apa? Oh enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Ada apa? Saya belum bayar rumah, kontrakan saya bingung nih, mau cari kerjaan enggak ada, mau cari pinjaman siapa yang mau pinjamin? Berapa kontrak rumahmu? Dia bilang sebulan sekian. Ya, 15 juta setahun. Saya ingat 15 juta setahun. Oh 15 juta setahun. Oh, iya. Dia enggak tanya nama orang ini Pak, dia cuma tanya berapa nomor rekeningnya? Berapa? Maksudnya Pak, iya, mana nomor rekeningnya? Ditulis, dikirim 30 juta, kau bayar 2 tahun ya. Kau sekolah, jangan pikir lagi ya. Tenang, Allah sayang sama kamu. Alangkah indahnya orang kaya semacam ini Pak. Ya. Ketika dia memberi, dia bahagia. Karena kebahagiaan itu membahagiakan. Gimana? Kebahagiaan itu
Membahagiakan. Ibu-ibu punya kucing di rumah. Kita kasih makan kucing, yang kenyang siapa? Yang senang siapa? Kita punya ikan, kita kasih makan ikan. Bahkan ada di tempat-tempat pemakanan kolam-kolam ikan tuh Pak, dijual lagi Pak. Kita beli itu makanan tuh untuk kasih ikan orang itu. Mereka punya ikan, terus kita beli makanannya, terus kita kasih ikan. Ikan berebut makan, yang senang siapa? Kita. Maka kebahagiaan itu membahagiakan. Paham Bunda? Dulu kita berpikir, bahkan sebagian besar orang berpikir kebahagiaan itu ketika diberi. Ternyata salah. Kebahagiaan bukan ketika memberi, tapi ketika diberi, tapi ketika memberi. Hari ini sudah sedekah belum? Udah, alhamdulillah. Kalau belum, segera bersedekah. Sedekah itu nggak mesti banyak. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas ya. Oh, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit, ada juga. Malah jadi penyakit. Maka jadilah orang yang dermawan. Sedekah itu obat. Sedekah itu apa? Obat. Ibu ada sakit sekarang. Saya punya teman namanya Pak Haji Zainal Sania. Orang masih hidup. Mungkin dia nonton di Bali. Waktu itu di Bali dia main futsal. Tiba-tiba dia jatuh pingsan, serangan jantung. Dia pingsan serangan jantung, kata dokter, ini harus dipasang ring di jantungnya. Bayar 320 juta. Dia telepon saya katakan, Ustaz, saya minta doanya saat mau operasi jantung. Terus saya datang ke tempat dia, saya bilang, Haji, gimana kalau seandainya antum 320 juta itu antum sedekahkan saja? Dia mikir, mati nanti kita, nggak jadi operasi. Dan jangan sedekah. Coba antum fikirkan hutang yang belum terbayar. Ada nggak antum punya hutang yang belum dibayar? Oh iya ada. Dicatat. Ada nggak gaji karyawan yang belum dibayarkan? Oh ada. Ada nggak janji yang belum tertunaikan? Ada. Coba catat semua. Ternyata dicatat-catat habis duit 320 juta itu. Uang buat operasi itu habis memang untuk bayar hutang, menyenangkan orang, bayar sedekah semua. Kemudian suruh minum madu, habatus sauda, dibekam. Pas hari H mau operasi, dia orang kaya, dia ada duit lagi buat operasi. Dokter pun terheran-heran karena Allah angkat penyakitnya. Hari ini sehat, bisa main bola lagi dia sekarang. Betul. Nggak jadi operasi jantung Pak, nggak jadi masukin ring. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya amalan. Yakin dengan amalan, jangan yakin dengan mal. Yakin dengan amal. Jangan yakin kepada makhluk, tapi yakin kepada Khalik. Kalau orang kaya yang tidak perintah yang panggil, kenapa buru-buru datang? Tapi yang maha kaya yang panggil pura-pura tak dengar. Ya Pak, kalau orang kaya yang manggil Pak, sampai miring-miring masang kancing baju Pak, buru-buru datang. Hei bos, siap bos. Ya. Kenapa kalau diundang gubernur, bangganya gak karu-karuan? Orang diundang ke acaranya presiden kan, pernikahan anak menantu, itu antrian sampai 2 kilo Pak. Bangga. Oh, dia upload di sosmed, Facebook, Instagram, undangan khusus presiden. Allah Subhanahu Wa Taala Malikul Mulk, rajanya para raja, yang menciptakan seluruh raja-raja, seluruh presiden, gubernur, wali kota, bupati adalah Allah. Yang memberi kita mata, telinga, hidung, semua rezeki, semua laut, nikmat Allah. Jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan dedaunan sebagai kertasnya. Lalu mulailah menulis nikmat Allah one by one, satu persatu. Kering air laut, habis semua dedaunan. Niscaya masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Kenapa Allah panggil tak datang? Kurang ajar. Berapa kali Allah panggil? Bertahun-tahun kita hidup di dunia, mampu pergi haji. Kenapa tak berangkat haji? Kenapa? Oh, belum dipanggil. Allah sudah panggil. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah dipanggil orang berangkat haji ke sana. Haji itu bukan untuk orang kaya, Pak. Haji itu untuk orang beriman. Coba survei. Saya pernah berangkat haji, umrah semua. Itu yang banyak berangkat itu justru orang miskin. Yang berangkatnya siapa? Allah. Allah dengan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka, aneh-aneh rezeki. Dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi
Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Makanya dalam satu diskusi Allah menjelaskan, sekiranya kalian mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Sebentar lagi dunia ini tinggal cerita. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Kita tinggal kenangan. Pak, Bu, dengar baik-baik. Menangis orang ketika kita mati, berapa lama mereka menangis? 1 jam. Saya belum pernah lihat orang nangis 1 jam non-stop. Lama itu 1 jam. Orang nangis itu hitung-hitung berapa menit saja. Berapa menit saja dia menangis. Karena habis itu perih matanya. Selesai. Itu pun kadang acting juga. Aduh, biar malu, pura-pura nangis. Ya banyak orang pura-pura nangis biar drama sedikit kan, sedih. Serius, Pak. Kemudian datang temannya menjenguk jenazah kita. Teman lama tak jumpa. Oh, kau datang, berpeluk, ketawa, mayat belum terkubur. Kemana saja selama ini? Aduh, kamu ya Masya Allah ya. Lupa sama mayat. Sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat lupa. Anak-anak yang kita besarkan, mereka lupa kita pernah hidup di dunia. Buktinya apa? Jarang anak-anak yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Betul kan, Pak? Maka sungguh dahsyat orang yang memiliki anak yang saleh, anak penghafal Quran. Ibu-ibu kalau anaknya nggak mau jadi hafiz Quran, Bu, jadikan anak tetangga, jadikan anak orang hafiz Quran. Ya, kan anak kita juga. Bantu pesantren tahfizul Quran. Saya selalu punya kebiasaan, Pak, kalau ada hafiz Quran, saya minta sama dia, saya serius nih, boleh nggak aku minta 1 tiketmu nanti di surga? Saya sama, ya, deal ya. Nanti kau bilang sama Allah, aku sudah beri 1 tiket ke Bang Dery, Om Dery, Ustaz Dery. Diminta aja, karena itu jadi transaksi, akad. Salah satu orang penghafal Quran punya 10 tiket masuk surga. Minta aja. Ada teman anak kemarin, anaknya dia WhatsApp, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah mungkin 30 juz. Bisa nggak tolong bilang ke anak antum, minta aku 1 tiket masuk surga. Dia punya 10. Tunggu Ustaz, aku omongin dulu ya. Dia omongin dulu sama dia. Terus dia bilang, Ustaz, alhamdulillah, oke katanya Ustaz. Alhamdulillah. Kita harus yakin dengan sabda Nabi. Ya. Kok manusia yang berjanji kita yakin, padahal banyak dustanya. Iya. Tapi Allah yang berjanji. Ibu-ibu kalau kehilangan tas beserta isinya nangis kan? Ada duit di sana, ada ATM di sana, ada semua peralatan semua. Ada handphone. Baru beli, anak menantu beliin, katanya iPhone 13. 25 juta harganya. Hilang itu. Sedih, nangis. Tapi kenapa kehilangan 2 rakaat sebelum subuh biasa-biasa saja? Padahal Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ra'atan fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Mestinya kita menangis sejadi-jadinya ketika kesiangan. Pas bangun udah jam 5:30, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Hari ini dunia telah menguasai kita. Umat Islam hari ini dihinakan di mana-mana. Bahkan ulama kita dihinakan di negara tetangga, dihinakan. Diperlakukan seperti seorang gembel yang tidak ada nilainya. Ini salah kita, Pak, bukan salah Somad, Pak. Salah kita. Karena orang kita yang mengadukan dia ke sana. Gak mungkin pemerintah Australia, Singapura mendengar tausiah Somad. Tidak mungkin orang Cina tuh, Pak, dia duduk berjam-jam dia dengar tausiah Somad, kemudian dia
Oh, teroris ini kan? Nggak mungkin. Pasti ada yang melaporkan. Yang melaporkan siapa? Para pembenci, haters, buzzers, yang bekerja bukan untuk Allah, tapi untuk dunia, untuk duit, untuk pangkat, untuk jabatan. Mereka dibayar. Saya kemarin diundang di Catatan Demokrasi. Heboh, berdebat itu orang-orang hebat, profesor, doktor, semuanya ada, semua bahkan orang-orang habib-habib, syekh-syekh semua berdebat. Kemudian saya diberi kesempatan bicara di ujung acara. Saya cuma bilang, seandainya kita semua yang hadir ke sini bicara karena Allah, tak akan ada yang ribut. Pasti Allah tuntun lisan kita. Pasti Allah berikan kesejukan di lisan kita. Pasti kita akan memandang semua orang sebagai saudara kita. Dan akan menjadi asbab hidayah, bukan asbab perpecahan. Karena yang berbeda hari ini di umat Islam bukan pendapat. Yang berbeda bukan pendapat. Yang berbeda itu sudut pandang. Saya melihat dari sini angka 6. Ibu-ibu melihat dari angka berapa? Mana yang betul? Dua-duanya betul. Nggak bisa dong nih. Kata saya, ini ibu saya. Kata anak saya, itu nenek saya. Mana yang betul? Kau jangan macam-macam, ibuku. Nenekku. Kayak gitulah umat hari ini berantem. Nggak penting, Pak. Tapi ada orang-orang jahat yang sengaja menghina ulama, mencaci maki ulama, memotong-motong ceramah ulama, memframing ulama-ulama sebagai seorang teroris. Hati-hati, jahat. Ini orang-orang jahat. Jahatnya luar biasa. Saya ceramah, saya membela Ustazah Oki. Waktu itu Ustazah Oki bilang tentang wanita yang menutup aib suaminya di hadapan ibunya. Tapi orang itu memotong video pendek itu, dia katakan Ustazah Oki Setena Dewi, dia dokter, bukan orang bodoh, dokter S3, ya, bukan ustazah abal-abal, ustazah beneran. Ya. Dia katakan Ustazah Oki menormalisasi KDRT. Kok bisa ceramah seindah itu di-framing sebagai melegalkan KDRT? Lalu saya bilang, saya bela Ustazah Oki, dia bikin video. Di dalam Islam memang boleh memukul istri. Ada ayatnya. Tapi bukan pada wajah. Bukan pukulan yang melukai, yang menyakiti. Tapi pukulan yang mendidik. Tidak boleh nampar di wajah. Kayak kita, anak kita nakal, kita pukul. Itu kan pukulan seorang ayah kepada anaknya seperti air yang menyirami tumbuhan. Menyuburkan. Tidak mungkin suatu orang memukul anaknya untuk membunuh anaknya. Memukul untuk menterbiah, untuk mendidik. Begitu suami memukul istrinya bukan untuk menyakiti, untuk mendidik dia. Oh, di framing dari Sulaiman membolehkan memukul istri. Itu judul beritanya, Pak. Di-upload sama buzzer-buzzer itu di yang centang biru semua. Saya dicaci maki, puluhan ribu caci maki. Apa ini sorbannya besar, masa mukulkan istri boleh. Bahkan ada Habib, nggak jelas Habib siapa, dia katakan aku murtad kalau ajaran Islam seperti ini. Itu kalau kalimat yang panjang dipotong jadi masalah, Bunda. Ya, kan boleh memukul istri, tapi bukan pada wajah, bukan melukai. Itu kalimat sempurnanya. Bapak, mukulnya itu pun bukan mukul pakai tonjok gini, bukan ini. Pukul sayang, hai tahan. Ibu-ibu kadang-kadang dipukul suami kan tambah sayang sama suami kan. Kalau pukulannya pukulan kasih sayang, betul nggak? Allahu Akbar. Tapi jahat. Begitu juga dengan Ustaz Abdul Somad, beliau di framing teroris gara-gara ceramah yang beliau sampaikan. Beliau diusir. Tapi bukan hanya itu saja, kompleks, Pak. Masalah Indonesia ini complication. Betul-betul banyak persoalan kita yang harus diperbaiki oleh kita sendiri. Saya pernah, Pak, dakwah ke Bangladesh. Di Bangladesh itu saya ketemu orang di pasar. Kita lagi jauh lah di pasar, keliling di pasar. Kemudian ditanya dari mana? Saya bilang Indonesia. Oh, Indonesia. Hajah. Maaf ya, maaf Bunda ya. Dia pernah kerja di Saudi Arabia. Ternyata jamaah haji Indonesia yang dia perhatikan suka berdandan di depan Ka'bah. Nah, karena kalau saya sendiri juga pernah lihat, lihat ibu-ibu kan, dia berdiri di depan Ka'bah, dia pegang air zam-zam. Dia komat-kamit mulutnya, kemudian diambil air dengan tadi itu. Tidak ada apa-apa, oke lah ya. Tapi masalahnya bukan masalah itu, Pak.
masalahnya di hampir setiap rumah orang Arab ada wanita Indonesia yang bekerja di sana. Jadi saya malu waktu itu beliau mengatakan haja itu. Oh, Sarini gitu. Kalau kita ke sana kan di macam-macam lah nama-nama julukan orang Indonesia di sana. Mohon maaf Bunda. Ya, ini perlu diperbaiki. Kalau umroh nanti jaga wibawa, jangan mau dipegang-pegang sama yang jual-jualan di pinggir pas di pasar. Oh, murah dipegang. Kadang-kadang ketawa juga ibu-ibu. Arab ganteng katanya. Nauzubillah, benar Pak. Saya dengar ibu-ibu ngobrol tuh. Nauzubillah misalnya. Jadi ternyata Pak, Indonesia sampai hari ini tercatat sebagai negara pengekspor wanita terbesar di dunia. Ini aib besar negara kita. Aib besar negara kita. Kata orang Bangladesh itu, kami poorest country in the world. Kami ini negara termiskin di dunia. Wallahi brother, wallahi, not even one sister. Tidak ada satu orang wanita kami yang dikirim untuk menjadi tenaga kerja luar negeri. Bangladesh, negara termiskin di dunia, tak mengirimkan satu orang perempuan yang bekerja di dunia. Negara tak izinkan. Kecuali dengan suami, dengan mahramnya. Jalan. Kalau kita diberi penghargaan, pahlawan devisa. Saya bergerak 3 kali ke Hong Kong, berkeliling di Hong Kong, berbulan-bulan. Di Hong Kong saja ada 150.000 orang tenaga kerja wanita. Bapak, ibu kalau dengar cerita mereka, nangis darah kita. Menangis. Mungkin itu ponakan ibu, mungkin itu anak, mungkin itu cucu, mungkin itu tetangga kita. Jangan dipikir mereka bahagia di sana. Mereka berkhidmat memasakkan babi untuk orang kafir. Mereka mencuci kotoran orang kafir dengan tangan mereka yang suci. Orang muslimah tak boleh sholat. Menangis Pak. Kalau mereka sholat, bahkan na'udzubillah, aduh saya susah menceritakan. Saya hari-hari menangis di Hong Kong. Ya Allah, begini. Tolong Ustaz, kami mau pulang Ustaz. Saya rindu suamiku Ustaz. Saya rindu anakku Ustaz. Ini nih, agensi-agensi TKI, TKW ini Pak, harus banyak-banyak bertaubat. Dia datang ke pesantren. Datang ke pesantren, rayu kiainya. Kiai minta santri Pak Kiai. Ya, 100 orang aja. Kita kasih kerjaan yang mantap. Nanti Pak Kiai sekali 3 bulan ke Hong Kong. Nanti Kiai dapat komisi juga. Berangkat ke Hong Kong. Berkhidmat di rumah orang kafir. Masakin babi. Ya. Serius Bunda. Kalau punya sudah pulangkan dia. Jadi kalau saya nih punya akses, punya kekuatan untuk memulangkan, saya akan pulangkan seluruh wanita Indonesia. Kembali ke negara. Nih negara kita, ini surga dunia. Berkhidmat ke suamimu, jaga anak-anakmu. Ini salah siapa Pak? Salah laki-laki yang tak mau keluar. Karena laki-laki tak mau keluar, perempuan yang keluar. Rusaknya wanita karena rusaknya laki-laki. Rusaknya laki-laki karena laki-laki cinta dunia. Ini harus diperdengarkan pemerintah kita. Pulangkan mereka semua. Sekarang ibu-ibu mau cari mama, mau cari ART di rumah kita, asisten rumah tangga. Susah, betul nggak? Nggak ada orang mau bekerja. Apa alangkah indahnya mereka membantu saudara muslim di sini. Memang gajinya lebih gede di sana. Tapi buat apa gaji gede kalau terhina, terjauh terpisah dari suami, terpisah dari anak-anak. Nah, maka hadirin sekalian, banyak harus kita perbaiki. Maka hari ini kita dihinakan di mana-mana. Nabi yang berkata 1400 tahun lebih yang lalu, "Idza azamat ummati dunya." Kalau umatku sudah mengagungkan dunia, nuzi'at minha haibatul Islam. Allah cabut dari mereka kehebatan Islam. Ini umat Islam dihinakan di mana-mana. Di Uighur, Cina. Mohon maaf, Pak. Di Uighur, Cina itu agama nggak boleh diekspos. Jadi kalau orang Islam nampak pakai hijab, pakai sorban, ini tangkap, dimasuk penjara semua. Singapura seperti itu juga. Singapura sudah dibangga-banggakan hari ini. Singapura, mereka menghapus kurikulum agama di mata pelajaran mereka. Agama menjadi zona privacy katanya. Dan dia menganggap dengan tidak adanya agama, ekonomi mereka meningkat. Pak, Bu, lama-lama kalau dibiarkan ini, nggak ditegur, bisa jadi Uighur kedua.
Tapi kata Ustaz Somad gitu, ini negara kecil aja sombong. Singapura itu kecil sebesar menteng ini aja. Ya. Kalau orang Indonesia kencing berjamaah tenggelam itu Singapura. Kata Ustaz Somad ya. Tapi hadirin begini jadi introspeksi bagi kita. Kenapa kita dihinakan? Kenapa? Karena kita cinta dunia. Dunia ini jannatul kafir, dunia ini surganya orang kafir. Makanya kalau orang Islam pengen dapat surga dunia juga, tanpa sadar kita telah merampas haknya orang kafir. Kalau kita merampas haknya orang, berarti kita zalim. Dan doa orang dizalimi diterima oleh Allah. Makanya kalau lomba apa-apa aja kita kalah terus. Ya. Bunda, bukan di sini tempat kita. Kasih aja mereka, bagi, kau bagi sama banyak. Kebahagiaan kita ada di sini di majelis. Kebahagiaan kita ada dalam salawat kita. Kebahagiaan kita ada dalam bacaan Quran kita. Kebahagiaan kita ada dalam salat kita. Kebahagiaan kita dalam zikir kita. Maka orang-orang yang beriman, setiap detik Allah hibur mereka dengan amalan-amalan sunnah. Kita bahagia tak perlu harta benda. Kita bahagia tak perlu rumah mewah. Kita bisa bahagia dengan zikir saja. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Coba semua bapak ibu semua, coba tarik bibir kiri kanan coba. Coba senyum coba. Senyum. Nah, itu udah bahagia Pak. Dengan tersenyum aja kita bisa bahagia. Nggak ada alasan kita susah. Senyummu kata Nabi di depan saudara muslimmu adalah sedekah bagimu. Senyum aja sedekah. Pagi hari keluar rumah senyum, assalamualaikum, assalamualaikum, udah sedekah. Ya, ya. Jangan senyum-senyum sendiri. Jangan lihat orang tertawa terus kita ikut tertawa. Jangan-jangan diketawain orang kita kan. Orang galak lo, galak orang awak gitu ya. Paham Bunda? Jadi bersihkan hati. Ini Idul Fitri ini Masya Allah, Syawal. Kembali kepada idol, kembali kepada fitrah. 1 bulan Ramadan itu bulan latihan. Bulan apa? Latihan. 11 bulan ke depan bulan peperangan. Bulan pertempuran. Jadi berperangnya 11 bulan ke depan. 1 bulan latihannya. Dan siapa yang menjadikan seumur hidupnya seperti Ramadan, maka hari kematian dia adalah hari raya bagi dia. Siap? Jadi tahan nafsu. Ya, jangan puaskan nafsu di dunia. Dunia bukan tempat menyempurnakan nafsu. Allah telah siapkan satu tempat di surga namanya Jannah, tempat menyempurnakan keinginan-keinginan kita. Kalau kita sempurnakan keinginan Allah di dunia, maka Allah akan sempurnakan keinginan kita di surga.